Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Utamanya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai amalan ketaatan kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya, baik perintah itu sifatnya wajib maupun perintah itu sifatnya sunnah. Dan kita juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik larangan itu sifatnya haram maupun larangan sifatnya makruh. Tentu dengan demikian insyaallah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan tentang masalah bahwa doa ini adalah merupakan obat yang mujarrab, obat yang sangat manjur, yang tentunya kita terus diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berdoa kepada Allah menunjukkan bahwa dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita jelaskan pada pekan yang lalu tentang waktu-waktu diijabahi doa, termasuk juga adab-adab berdoa. Karena dalam berdoa itu ada adabnya. Kalau doa itu mengikuti dengan adab-adab sebagaimana disebutkan, kemungkinan besar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang doa itu harus disertai dengan kehusyukan hati. Artinya tidak boleh seseorang itu berdoa kemudian hatinya lalai. Maka hati yang lalai itu akan menjadi penghalang terkabulkannya suatu doa. Tapi di saat seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
hendaknya disertai dengan hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk, yang diri kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita senantiasa tunduk, dan adabnya juga bagaimana kita bisa menghadap kiblat. Wa kana ala taharah, sebagai adab juga dalam berdoa kita dianjurkan untuk berdoa dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Begitu juga di antara adab kita dalam memanjatkan doa kepada Allah, jazakallahu khair, dan mengangkat tangan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Kita mengangkat kedua tangan kita, dan itu termasuk adab di dalam berdoa, yaitu di tempat-tempat yang memang kita dianjurkan mengangkat tangan. Tapi di tempat-tempat tertentu kita tidak mengangkat tangan di saat berdoa, seperti kita berdoa setelah selesai sholat wajib. Di situ kita berdoa kepada Allah, dan justru itu juga merupakan tempat yang paling didengar, sebagaimana yang pernah kita sampaikan hadisnya pada pekan yang lalu, bahwa doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya setelah selesai melaksanakan salat wajib. Tapi di waktu kita berdoa setelah selesai melaksanakan salat wajib, di waktu itu kita tidak mengangkat tangan. Tapi selain itu kita bisa mengangkat tangan, bahkan itu adalah merupakan perkara yang disunnahkan untuk kita mengangkat tangan. Apakah selesai salat sunnah, atau di waktu kita selesai melakukan salat mutlak, apakah itu salat duha, salat malam, maka mengangkat tangan pada waktu itu di saat kita berdoa, maka itu adalah perkara yang utama. Kemudian di saat kita berdoa, hendaknya kita memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga berselawat atas Nabi. Sebelum kita masuk kepada inti daripada doa yang kita sampaikan, kita mulai dengan memuji Allah dan berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kemudian kita langsung menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam satu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wa tsana alaihi, thumma yusalli ala nabi, thumma yad'u ba'du bima syaa." Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kamu berdoa kepada Allah, hendaknya dia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah, kemudian berselawat atas Nabi, lalu dia berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang dia inginkan, baru masuk kepada doa. Setelah memuji Allah, kemudian berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar. Orang yang berdoa tentunya harus disertai dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk adab dan perkara untuk bisa dikabulkannya berdoa disertai dengan taubat. Jangan dia berdoa meminta kepada Allah tapi dia berlumuran dosa tanpa ada keinginan untuk kembali kepada Allah, tanpa ada keinginan untuk bertobat dan memohon ampun dari dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Tentunya kita harus selalu berdoa, bertaubat kepada Allah, beristighfar. Karena bertobat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bertobat perintah Allah. Berarti bertobat ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha
yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang senantiasa bertobat. Berarti kita diperintahkan untuk bertobat. Dan tobat ini adalah perkara yang ditekankan agar kita bertobat dengan tobatan yang nasuha, bertobat dengan tobatan yang murni. Artinya kita bertobat betul-betul berusaha untuk meninggalkan daripada perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bukan bertobat lalu menyengaja dia berbuat dosa, bertobat lagi, berbuat dosa lagi, bertobat lagi, begitu seterusnya. Ini menunjukkan tobatnya tidak serius. Tobat orang seperti itu berarti main-main dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Artinya taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang murni, disertai dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Beristighfar, Rasulullah SAW saja dalam istighfarnya tidak kurang dari 70 kali bahkan sampai 100 kali dalam satu hari. Tentu kita lebih patut untuk memanjatkan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tentu semua kita banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi, para rasul yang telah dijaga oleh Allah. Tapi justru Nabi menyatakan, demi Allah, aku selalu bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya dalam satu hari sampai 100 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita manusia biasa yang berlumuran dengan dosa dan maksiat, lalu kita tidak mau bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentunya di saat seseorang itu berdoa harus disertai dengan raghabah wa rahbah, dengan rasa harap dan takut. Berharap agar doa itu dikabulkan oleh Allah, takut untuk tidak diijabahi. Kemudian bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah yang agung dan sifat-sifatnya yang mulia. Artinya bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian menyampaikan doa di hadapan Allah dengan penuh kejujuran. Orang yang melakukan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan bahwa doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa doa atau beberapa contoh doa dengan disertai nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Di antaranya disebutkan di dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang yang menyampaikan doa dengan doa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Ya Allah, ini berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa aku bersaksi Engkau adalah Allah, tidak ada ilah melainkan Engkau, tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Al-Ahadus Samad, Engkau yang Maha Esa, dan Engkau yang menjadi tempat bergantung semua makhluk.
Ya, makhluk bergantung kepada Allah. Al-Ahadus Samad, seperti disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Makanya jangan kemudian kita bergantung kepada makhluk. Tapi kita wajib untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa-doa yang menggunakan nama Allah yang Maha Agung. Al-Ahadus Samad, Allah yang Maha Esa, yang menjadi tempat bergantung, dan Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya, yang setara. Nah, hadis lengkapnya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa dengan doa seperti itu, beliau mengatakan, laqad sa'alallah bil ismil ladzi, sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan nama Allah. Ketika dia memohon dengan menggunakan nama Allah, idza su'ila bihi a'ta, ketika dia meminta, niscaya dia akan diberi oleh Allah. Wa idza du'iya bihi ajaba, ketika dia dipanggil dengan namanya, ajaba, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabai, akan mengabulkan. Ya Allah, sesungguhnya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu, bahwa sungguhnya aku bersaksi Engkau adalah Allah, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang menjadi tempat bergantungnya makhluk, semua makhluk. Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada suatu pun yang menyamainya. Ini doa yang mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis juga dari hadis Ibnu Hibban, bersumber dari sahabat Anas bin Malik, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seseorang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, lalu dia duduk dan berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ini contoh doa-doa yang menggunakan dengan nama-nama Allah yang Maha Agung. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu bahwa segala puji itu adalah milik-Mu. Segala puji-pujian adalah milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seperti disebutkan dalam surat Al-Fatihah di ayat yang pertama. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha memberi. Al-Mannan, ini nama-nama Allah. Al-Mannan, zat yang Maha memberi. Badi'us samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allah zat yang Maha hidup dan yang Maha mengurus makhluknya. Ini contoh doa yang di situ menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berdoa dengan menggunakan nama-nama itu, maka pasti dikabulkan oleh Allah. Siapa yang meminta pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismullah, Nabi SAW mengatakan bahwa nama Allah yang agung itu tercantum di dalam dua surat ini, di dalam, yaitu surat Al-Baqarah dan surat di awal surat Ali Imran.
Di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Ini ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an dengan menggunakan nama-nama Allah yang agung. Seperti juga disebutkan dalam surat Al-Fatihah, di awal surat Al-Fatihah. Di situ disebutkan alif lam mim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia yang Maha hidup dan Maha Al-Qayyum, yang Maha mengurus makhluknya. Ini ayat-ayat yang mengandung di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, biasakan dengan membaca kalimat ya dzal jalali wal ikram, yaitu dengan selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha agung, zat yang Maha mulia. Ya dzal jalali wal ikram. Begitu juga dengan kalimat ya hayyu ya qayyum, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi perkara, menghadapi masalah, rafa'a ra'sahu ila sama, kemudian mengadahkan kepalanya ke langit dan dengan penuh kesungguhan dalam doanya mengatakan ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan zat yang maha mengurusi segenap makhluknya. Di situ disebutkan siapa yang menghadapi masalah, perbanyak dengan kalimat-kalimat seperti itu, dengan ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith. Ada dalam zikir pagi, zikir petang itu disebutkan ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan itu disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan atau dihadapkan dengan masalah, Nabi senantiasa membaca kalimat itu, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu, wahai zat yang maha hidup dan maha mengurus makhluknya, aku mohon pertolongan dengan rahmatmu ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah, perbaikilah segala urusanku. Janganlah engkau serahkan urusanku itu kepada diriku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu walaupun sekejap mata. Ini biasakan kita untuk membaca seperti itu. Dengan demikian insyaallah perkaranya akan mendapatkan jalan keluar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup dan maha mengurus makhluknya, aku mohon pertolongan dengan rahmatmu ya Allah. Perbaikilah segala urusanku. Jangan kau serahkan urusanku itu kepada diriku tanpa mendapatkan pertolongan darimu walaupun hanya sekejap mata. Artinya semua urusan kita serahkan kepada Allah untuk bisa memberikan jalan keluar dari semua perkara yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan tentunya semua kita itu punya masalah. Ya, semua manusia punya masalah dan kita butuh kepada Allah, butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita membaca doa-doa seperti ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Disebutkan di dalam hadis yang bersumber dari Sa'ad bin Abi Waqqas, diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu Dhinnun, bersabda menjelaskan tentang doanya Nabi Yunus. Di mana Nabi Yunus tatkala berada di perut ikan, berada di perut ikan, sedang berada di lautan, dan di waktu malam gelap gulita, Nabi Yunus membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini juga termasuk doa ataupun zikir untuk menghilangkan kesedihan, menghilangkan kegalauan pikiran dengan memperbanyak membaca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta, di situ mengandung nama-nama Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku tergolong dari golongan orang-orang yang zalim. Nabi Yunus sebagai seorang nabi, tapi dia menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang zalim. Artinya sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala lepaskan Nabi Yunus berada di perut ikan, dikeluarkan dalam ikan setelah membaca kalimat itu. Allah menyatakan fastajabna lahu, kami perkenankan baginya, bagi Nabi Yunus, wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dia daripada kedukaan berada di perut ikan di waktu malam, ada di dalam kedalaman laut. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitu pula kami selamatkan orang-orang yang beriman. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa Nabi Yunus. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal adullukum ala ismillahil a'dzam, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian itu ditujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian yaitu nama Allah yang agung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa Nabi Yunus. Faqala rajulun ya Rasulullah hal kanat li Yunus khasatan, apakah doa itu hanya khusus untuk Nabi Yunus saja, secara khusus? Kemudian Rasulullah mengatakan, tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di mana Nabi Yunus tatkala mengatakan kalimat itu dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab wastajabna lahu, kami perkenankan baginya permohonannya dan kami selamatkan Nabi Yunus daripada kedukaan. Al-gham itu kegalauan, kegelisahan, kedukaan, kesedihan, itu gham namanya. Dan kami selamatkan Nabi Yunus daripada kesedihan berada dalam perut ikan dalam laut, kemudian di waktu malam yang gelap gulita. Kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Allah Yunus membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bisa kita jadikan sebagai zikir rutin. Zikir ini sangat ringan ya, tidak pakai modal, tidak berat. Sambil jalan kita sambil baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini bagus. Ini untuk
menghilangkan kegalauan pikiran kita. Seperti itu. Dan untuk mendapatkan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Makanya Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus setelah membaca kalimat itu, karena kalimat itu adalah kalimat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah kabulkan permohonannya dan Allah selamatkan dari kegalauan yang ada pada Nabi Yunus. Begitu juga wa kadzalika nujjil mu'minin. Begitu juga kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW ketika menghadapi kesulitan, masalah, juga membaca kalimat La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang maha agung dan maha pemurah. La ilaha illallah al-azim al-halim. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah, zat yang menguasai arsy yang agung. Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Kemudian la ilaha illallah rabbus samawati as-sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini semuanya adalah zikir-zikir untuk menghilangkan kesusahan, kesedihan, ya, dan kegalauan. Ada tadi la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Tidak ada sembahan kecuali Allah yang menguasai langit dan bumi dan yang menguasai arsy yang maha mulia. Rabb al-arsyil karim, yang menguasai, penguasa arsy, Rabb yang maha mulia. Tentunya kita berusaha untuk membiasakan dengan seperti itu. Dan dengan rasa tawakal kita kepada Allah. Hasbiyallah, ada lagi zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 'Ala Allah tawakkalna. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung. Kepada Allah lah kami berserah diri. Itu kalimat-kalimat zikir seperti itu penting untuk kita jadikan sebagai zikir-zikir rutin dalam keseharian kita. Dan itu tidak berat, tidak butuh kekuatan, tidak butuh modal, cukup butuh kemauan. Butuh kemauan. Dan tentunya butuh petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak setiap orang mau berzikir, mau berdoa kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berusaha untuk diberi kekuatan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa yang penting untuk kita baca dalam hidup ini, karena tentu kita ini sebagai makhluk yang faqir. Kita sebagai makhluk Allah yang faqir. Faqir dalam pengertian butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadun qattun hammun wala huznun." Tidaklah seseorang tatkala ditimpa musibah, kesusahan, kesedihan,
lalu membaca kalimatnya ini agak panjang. Ya, kalimatnya agak panjang. Kata Rasulullah, siapa yang membaca kalimat ini saya akan dihilangkan kesusahannya, kesedihannya, dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan hati, ketentraman jiwa. Apa kalimat itu? Nah, ini doa ini disebutkan dalam kitab-kitab zikir, itu banyak ada, agak panjang. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Saya artikan doa itu ya. Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu, ibnu abdika, anak daripada hambamu, hamba laki-laki, ya anak Adam. Ibnu amatika, anak dari hambamu yang perempuan, Hawa. Nasiyati biyadika, nyawaku berada di tanganmu. Nasiyati itu ubun-ubun, ya. Nasiyati arti letter lucknya ubun-ubun, ya, maksudnya nyawaku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, keputusanmu berlaku pada diriku. Apa yang menimpa kepada manusia itu keputusan Allah yang pasti berlaku. Adlun fiyya qada'uk, ketetapanmu sangat adil terhadap diriku. Jadi ketetapan Allah, keputusan Allah itu pasti berlaku pada manusia, dan itu pasti adil berdasarkan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua keputusan dan ketetapan Allah yang menimpa kepada manusia itu pasti berlaku dan itu adil. Keadilan Allah, berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang dibalik semuanya itu ada kebaikan-kebaikan dan hikmahnya. Keputusanmu berlaku adil, berlaku padaku dan adil terhadap diriku. As'aluka, aku mohon kepadamu, bikulli ismin huwa laka, dengan segala nama yang menjadi milikmu. Sammaita bihi nafsak, engkau menamai zatmu dengan nama itu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan nama itu kepada seseorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu di dalam kitabmu, di dalam Al-Quran. Aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak, atau engkau menyimpannya sendiri dalam ilmu ghaib untukmu. Antaj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an ini sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai cahaya jiwaku, dadaku. Wa jalaa huzni, dan perlenyap kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghapus kesusahanku. Orang yang membaca itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan hilangkan kesedihannya dan diganti oleh Allah dengan kelapangan hati, ketentraman jiwa. Kemudian setelah sahabat mendengar apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Ya Rasulullah, ala nata'allamuha? Tidakkah kita perlu mempelajari doa itu?" Faqala bala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yambaghi liman sami'aha
ayyata'allamaha. Sebaiknya bagi orang yang mendengar akan doa itu untuk mempelajarinya. Artinya kita berusaha untuk membaca doa ini, kemudian berusaha untuk mengamalkan, tentunya dengan pemahaman. Ya, di saat kita berdoa dengan doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita perlu memahami. Nah, ini bahasa Arab. Ada di doa-doa, kitab-kitab doa itu, di antaranya ya doa seperti ini. Dan di sini menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca doa ini maka akan dihilangkan kesusahan dan kegalauan yang ada pada dirinya. Sampai ditekan oleh Rasulullah, siapa yang mendengar hendaknya dia mempelajarinya. Artinya kita berusaha untuk menghafalkan dengan pemahaman. Seperti itu. Kemudian disebutkan dari Anil Hasan, beliau mengatakan ada seorang dari sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar. Ada seorang dari sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang diberi julukan dengan Abu Mu'allaq. Julukan laki-laki dari kalangan Ansar itu adalah Abu Mu'allaq. Dikenal dia sebagai pedagang yang berdagang dengan modalnya dan juga dengan modal orang lain. Dia sebagai orang yang ahli ibadah, sangat warok, orang yang sangat menjaga diri dari perkara-perkara haram dan yang syubhat. Suatu saat beliau keluar, kemudian ditemui oleh seorang lissun muqni'. Lissun itu artinya pencuri. Didatangi oleh pencuri yang bersenjata. Kemudian dikatakan kepada pedagang tadi, "Dha' ma ma'aka fa inni qatiluka." Letakkan apa yang kamu bawa. Sesungguhnya aku akan membunuhmu. Kata laki-laki pedagang, "Fama turid min dami? Sya'nuka bal mal." Kamu kan menginginkan harta. Artinya kalau dia hanya sekedar menginginkan harta, maka harta itu akan diserahkan kepada pencuri itu. Pencuri itu mengatakan, kalau harta itu sudah menjadi milikmu, aku hanya ingin darahmu, ingin membunuhmu, kata pencuri tadi. Kemudian kata laki-laki pedagang mengatakan, "Ama idza abaita," kalau itu yang kamu inginkan, maka biarkan aku untuk salat terlebih dahulu. Kemudian kata pencuri, "Salli ma badala." Ya, salatlah sepuas kamu. Kemudian laki-laki itu mulai berwudu, kemudian salat, melakukan salat 4 rakaat. Dan di akhir di akhir sujudnya mengatakan, "Ya Wadud, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid." Wadud itu nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mencintai hambanya, dengan mengatakan, "Ya Wadud, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid." Wahai zat yang mempunyai arsy yang mulia, ya Fa'al lima turid, zat yang maha berbuat sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian dia memohon kepada Allah, "As'aluka bi'izzika alladzi la yuram." Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tiada tara, wa bimilkika alladzi la yudam, dan dengan kerajaanmu yang tidak tertandingi, wa binurika alladzi mal'a, dan dengan cahayamu yang memenuhi mala'a arkana arsyik, dengan cahayamu yang memenuhi ruang arasmu. Ya Allah, antakfiyani syarra hadzal lis, lindungi aku ya Allah dari
kejahatan pencuri ini. Kemudian dia mengatakan ya Mughith aghithni, ya Mughith itu wahai zat yang maha memberikan pertolongan, tolonglah aku. Diulang-ulang sampai 3 kali. Ya Mughith, ya Mughithu aghithni, ya Mughith aghithni, sampai diulang-ulang 3 kali. Itu dalam salatnya, di waktu sujud dibaca doa-doa seperti itu. Kemudian setelah selesai, fa idza huwa bi farisin qad aqbala bi yadihi harbah. Taunya ada seorang serdadu datang dengan membawa tombak yang diletakkan di antara 2 kudanya. Serdadu itu dengan membawa kuda, di antara dua telinga kuda itu diletakkan padanya tombaknya itu. Setelah melihat pencuri itu, dia langsung datang kepada pencuri itu, fata'anahu faqatalahu. Kemudian ditusuk dengan tombak itu lalu dibunuhnya. Kemudian pedagang tadi mendekatinya dan mengatakan, man anta bi abi anta wa ummi, demi Allah siapa engkau ini? Faqad aghathani Allah bikal yaum, Allah telah menolong aku, telah menyelamatkan aku dengan perantaraanmu. Bika, Allah telah menyelamatkan aku dengan perantaraanmu. Kemudian orang tadi mengatakan, anak malak min ahli sama, saya ini malaikat dari penghuni langit yang keempat. Kamu berdoa dengan doamu yang pertama, maka doa itu terdengar di pintu langit. Suatu teriakan, terdengar teriakan dari pintu langit. Kemudian kamu berdoa dengan doa yang kedua kali, doa itu juga terdengar gemuruh bagi penghuni langit. Kemudian kamu berdoa dengan doa yang ketiga, kemudian dikatakan kepadaku, ada suara kepadaku, doa makrub, ini adalah doanya orang yang tertimpa musibah, tertimpa kesusahan. Ada suara seperti itu. Fasa'altullaha ayyuwalliyani qatlahu. Lalu aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengutusku agar aku bisa membunuh orang pencuri tadi. Kemudian Al-Hasan mengatakan, faman tawadda'a wa shalla 4 raka'atin wa da'a bihadza du'a ustujiba lahu makruban kana aw ghair makrubin. Barang siapa yang berdoa lalu salat dan berdoa dengan doa ini, niscaya akan dia kabulkan doanya, baik dalam keadaan makrub, dalam keadaan susah, atau tidak dalam keadaan susah. Ya Mughith aghithni, ya Mughith aghithni, ya Mughith aghithni, wahai zat yang memberikan pertolongan, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Ini tentunya dengan keyakinan hati. Di saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya perlu seorang yang memohon kepada Allah menghadirkan hatinya dengan khusyuk, lalu berdoa dengan doa-doa seperti yang disebutkan tadi, dengan menggunakan doa-doa yang disebutkan di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Dan tentunya kita berusaha untuk mempelajarinya dan berusaha untuk menghafalkan dari doa-doa itu, dan tentunya memahami, ya, tentunya memahami. Ada kitab-kitab yang sudah terjemahan, bacaan-bacaan zikir, ya, ada kitab-kitab kecil di situ, banyak di situ, bisa diusahakan untuk bisa mendapatkan itu, doa-doa dan zikir dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dikarang oleh para ulama. Dan mudah-mudahan kita bisa bisa berusaha untuk mempelajarinya, kemudian tentunya kita jadikan sebagai zikir-zikir secara rutin dalam kehidupan kita ini. Termasuk juga seperti kalimat ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, wahai zat yang maha hidup dan maha mengurusi makhluknya, tolonglah aku dengan rahmatmu, perbaikilah segala urusanku, dan jangan engkau
serahkan urusanku itu kepada diriku tanpa mendapatkan pertolongan darimu walaupun sekejap mata. Termasuk juga doa atau zikir dari Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau juga zikir yang dibaca tatkala kita mendapatkan kesusahan, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Itu semuanya adalah zikir-zikir dalam rangka untuk menghilangkan kesedihan, kesusahan dan kegalauan hati. Dan tentu kita semua butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hati kita menjadi hati yang lapang, jiwa yang tentram dan senantiasa mendapatkan ketenangan dalam hidup. Sertakan Allah di dalam hati kita dengan zikir-zikir yang telah dibacakan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai ini yang bisa saya sampaikan, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, dipersilahkan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa tingkat ujian hidup seseorang tergantung pada tingkat keimanannya. Ya, betul. Lantas bagaimana Ustaz jika saya menjadi takut untuk melangkah menjadi lebih baik? Kenapa takut? Mestinya berusaha untuk semakin hari semakin baik, kan gitu. Orang yang beriman tentunya dia berusaha untuk semakin hari imannya semakin meningkat. Gitu. Kok menjadi takut? Kenapa? Karena takut ujian hidup yang akan saya dapatkan akan sangat berat. Orang yang mendapatkan ujian yang berat itu sudah sesuai dengan keadaan agamanya, yang tentunya pahalanya akan lebih besar. Dosa-dosa yang digugurkan lebih banyak. Dia akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Pertanyaannya, apakah tidak mau kita mendapatkan pahala yang besar? Apa tidak mau derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tidak mau dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
tentu semua kita berharap ingin menjadi orang yang semakin hari semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah di saat kita menghadapi cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kadar keimanannya. Artinya di saat seorang itu menjadi orang yang beriman dan semakin baik keimanannya, lalu diberi ujian yang berat, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mendapatkan cobaan dan ujian yang berat. Karena di balik itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar. Ya. Seperti itu. Makanya disebutkan dalam hadis la yazalul mu'min la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Ujian itu akan senantiasa menimpa kepada orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan. Baik itu menimpa kepada dirinya sendiri atau menimpa kepada hartanya, menyangkut masalah ekonomi, atau menimpa kepada keluarganya. Lalu kalau dia terima semuanya itu, dia akan bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan dosa-dosanya sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa para nabi, para rasul itu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang-orang yang paling baik. Tapi mereka itu mendapatkan ujian yang paling berat. Sebagaimana Rasul menyatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat mendapatkan ujian itu para nabi. Para nabi itu orang-orang yang paling baik, orang-orang yang paling bertakwa, orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mendapatkan ujian yang paling berat. Kemudian orang-orang saleh sesudah itu. Kemudian yang di bawahnya lagi, yang di bawahnya lagi. Kemudian kata Rasulullah, yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diberi ujian oleh Allah sesuai dengan kadar keagamaannya, kadar keimannya. Fa in kana fi dinihi salabah zid lahu fil bala. Apabila agamanya semakin kuat, keimanannya semakin kuat, maka akan semakin berat ujian yang akan diberikan oleh Allah. Namun efeknya apa? Semakin besar pahala yang akan dia terima. Semakin besar dosa-dosa yang akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ini tidak usah berpikir untuk itu. Berpikirnya kita bagaimana hati kita, iman kita siapkan untuk mendapatkan ujian. Tapi kita berusaha untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak usah berpikir tentang ujian yang akan diberikan lebih berat. Kalau kita menjadi orang yang semakin kuat keimanan kita, oleh Allah akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian itu merupakan jalan menuju surga. Nah, ujian itu merupakan jalan menuju surga. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk ke dalam surga? Padahal belum datang kepada kalian ujian sebagaimana ujian yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Mereka diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian dan mereka digoncangkan dengan ujian itu segoncang-goncangnya, sedahsyat-dahsyatnya sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Ala inna nasrallah qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Jadi berdasarkan ayat tadi juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ujian itu merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara tentu kita semua sebagai hamba Allah dengan melakukan banyak ibadah, banyak ketaatan, ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bersiap-siaplah untuk mendapatkan ujian. Insyaallah Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mendapatkan ujian itu karena Allah akan menyesuaikan sesuai dengan kadar keimanannya. Beda dengan orang yang tidak beriman, maka dia bisa jadi tidak diberi ujian oleh Allah, dibiarkan saja oleh Allah dia mendapatkan kesenangan, anak-anaknya sehat-sehat, diberi kekayaan, diberi kedudukan.
Tapi itu merupakan istidraj dari Allah. Istidraj itu penguluran waktu, penundaan waktu untuk diberikan azab yang sangat berat. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, falamma nasu ma dzukkiru bihi, tatkala mereka itu melupakan tentang peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kebaikan. Diberi banyak kebaikan oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kekayaan, diberi kedudukan. Diberi fatahna abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sehingga tatkala mereka berbangga-bangga dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadnakum baghtah, lalu kami siksa mereka itu secara tiba-tiba, wahum mublisun, dan ketika itu mereka merasa menyesal dan berputus asa. Kalau dibiarkan saja, dia tidak akan merasakan nikmatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat diberi ujian oleh Allah, dia akan merasakan nikmatnya pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pahala, digugurkan dosa-dosa, diangkat derajatnya, dan bisa menjadi jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tidak usah minta untuk diberi ujian oleh Allah, ya, agar kita mendapatkan pahala. Tidak boleh seperti itu. Tapi sebagai orang beriman tentunya siap untuk mendapatkan ujian. Dan ingat, ujian itu tidak selamanya sesuatu yang tidak menyenangkan. Termasuk juga kesenangan itu juga ujian. Kesehatan, kekayaan, itu ujian. Karena banyaknya orang yang tidak menganggap sebagai ujian, maka kebanyakan mereka gagal tatkala mendapatkan ujian dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kejelekan dan kebaikan. Nah, jadi ujian itu tidak terbatas kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ujian itu tidak terbatas kepada penyakit, kegagalan dalam usaha, bukan terbatas kepada itu. Tapi Allah menyatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku uji kalian semua dengan kejelekan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia tidak menganggap bahwa kebaikan itu ujian. Makanya banyak orang yang gagal. Sehingga kebaikan-kebaikan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah tidak digunakan alat untuk semakin dekat kepada Allah, tapi ternyata digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, tidak usah berpikir tentang ujian yang berat. Yang penting kita usaha untuk semakin hari semakin kuat keimanan kita dengan terus menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang anak berdoa agar orang tuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah? Bagus doa itu. Di samping doa untuk kita, juga doa untuk orang tua kita. Kita juga berdoa seperti itu. Rasulullah berdoa seperti itu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan aku berlindung kepadamu dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Itu kita jadikan doa rutin kita. Husnul khatimah. Meskipun orang tua belum meninggal, boleh, tidak apa-apa. Tidak dalam karena semua manusia pasti akan meninggal. Nah, semua kita berharap kita bisa menutup kehidupan kita dengan kebaikan, dengan husnul khatimah. Ya, kita berdoa untuk diri kita selaku anak, kemudian juga orang-orang tua kita. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini kan doa yang bagus, dan itu yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Tentunya kita usaha untuk
jadikan kita sebagai doa rutin kita. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan aku berlindung dari keadaan su'ul khatimah. Itu doa yang bagus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustaz keluarga dan kaum muslimin. Amin. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, apakah ada batasan dalam mengangkat tangan di dalam berdoa? Misalnya setinggi dada, yang setinggi dada, atau yang lain. Ya, doa itu tidak usah terlalu tinggi mengangkat mengangkat tangan itu. Mengangkat tangan yang tinggi di saat Rasulullah SAW berdoa, yaitu di waktu doa minta hujan. Itu diangkat kedua tangannya sampai tinggi, sampai kedua ketiaknya yang putih kelihatan. Nah, itu. Tapi di saat doa tidak dalam keadaan minta hujan, cukup ya sampai di dada gitu. Dada. Kita gabungkan dua tangan ini dihadapkan ke langit gitu, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita mohon kepada Allah bahwa Allah itu ada di langit. Kita mengangkat tangan seperti itu. Tidak usah terlalu tinggi gitu ya. Kalau yang tinggi itu disebutkan dalam hadis di saat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan yang tinggi waktu minta hujan. Doa istisqa namanya. Selain daripada itu tidak terlalu tinggi. Ya sampai batas dada itu sudah cukup seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa jika mengucapkan zikir atau istighfar malah lebih cepat bisikan-bisikan setan? Akhirnya bengung dan diam. Ya zikir ya dipahami zikirnya ya. Kita baca zikir-zikir itu kemudian direnungi. Zikirnya direnungi, istighfar. Kita renungi juga kalau diri kita sedang memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka direnungi bacaan-bacaan itu. Insyaallah dengan zikir-zikir itu setan akan lari. Renungi dan jangan cepat-cepat dalam berzikirnya. Ya, kita berzikir biasa-biasa saja, pelan-pelan. Contoh zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kita pahami isinya, isi zikirnya kita pahami. Seperti itu. Jangan cepat-cepat kita baca, kita renungi, kemudian isi zikirnya kita sambil memahami dalam hati kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah SAW, dengan baca zikir itu diantaranya akan menolak godaan setan, mengusir godaan setan. Insyaallah tidak akan terkena godaan setan. Kalau kita zikir-zikir dan apalagi zikir pagi, zikir petang, kita usahakan zikir-zikir yang kita baca itu kita paham. Jangan asal kita berzikir tapi kita tidak tahu apa zikir itu, apa yang terkandung dalam zikir itu kita tidak tahu. Usahakan kita pahami zikir yang kita baca, istighfar yang kita baca, kita renungi, kemudian insyaallah dengan demikian kita tidak akan terkena godaan setan, insyaallah seperti itu. Karena Rasulullah SAW telah memberikan jaminan siapa yang berzikir maka setan itu akan lari. Tapi tidak berzikir, setan itu akan datang. Ya, seperti itu. Akan membuat hati kita menjadi tenang dengan zikrullah. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak hafal doa ziarah kubur,
Apa boleh bawa buku zikir pagi petang yang ada panduan doa ziarah kubur? Apakah sedekah kepada dedek dan saudara abi yang sudah meninggal apakah sampai? Doa ziarah kubur ya memang ada doanya tersendiri. Nah, kita hafalkan sebentar saja sudah selesai. Ya, dan kalau wanita ada ulama mengatakan tidak boleh. Ini ikhtilaf ulama. Wanita berziarah kubur itu ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh tapi tidak boleh sering-sering. Dan setelah berdoa sudah kita meninggalkan kuburan itu. Ya, kalau kita mengambil dari ulama yang membolehkan, ya cukup kita berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Doanya pendek, bisa dihafalkan. Kalau tidak bisa, ya bawa catatan. Sedekah untuk nenek atau untuk saudara abi yang sudah meninggal, apakah sampai? Insya Allah sampai. Karena ada dalilnya yang menyatakan bahwa sedekah ditujukan kepada orang yang meninggal sebagai orang tua, maka insya Allah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz ingin bertanya, apakah ketika seorang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak ada niatan untuk kembali bermaksiat, namun pada suatu saat orang tersebut malah kembali bermaksiat, apakah itu termasuk dalam kategori mempermainkan Allah? InsyaAllah tidak. Yang penting dia berusaha untuk tidak kembali berbuat maksiat. Di saat terus terjatuh kepada kemaksiatan lagi, ya, terus kita berdoa, kita bertobat. Walhasil kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia itu biasa melakukan dosa, tapi kita tidak menyengajakan diri untuk berbuat dosa. Begitu, ya. Jangan kita berniat untuk berbuat dosa lalu kita berniat bertobat. Setelah berbuat dosa kita mau bertobat nanti. Ini namanya main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak ada niatan untuk bermaksiat, lalu terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, lalu kita menyesal akan perbuatan dosa itu, zikir kepada Allah, ingat bahwa itu perbuatan dosa, terus dia minta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya dan usaha terus untuk tidak mengulangi lagi akan perbuatan dosa. Karena kita ini manusia biasa yang tidak bisa lepas daripada dosa. Tapi kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa bertobat kepada Allah. Berarti bertobat ini harus terus dilakukan, ya, sampai mati. Bertobat, beristighfar. Karena kita manusia, ada dosa lidah, dosa tangan, dosa mata, dosa telinga. Semua bisa berbuat dosa. Baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, perbanyak kita beristighfar. Yang penting kita jangan berhenti untuk bertobat dan jangan berhenti terus untuk istighfar. Karena semuanya itu ibadah. Bertobat ibadah, istighfar juga ibadah. Berarti tidak boleh kita berhenti beribadah dalam bentuk berhenti bertobat, berhenti istighfar. Tidak boleh. Berhenti berdoa, berhenti zikir. Karena semuanya itu perintah. Setiap perintah itu merupakan ibadah. Sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu mengandung makna ibadah kepada Allah. Makanya kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin yang dimaksudkan di situ adalah kematian, sampai datang kematian. Artinya tidak boleh berhenti untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara tetap yakin dan istiqomah berdoa pada saat merasa beban dirasakan berat seperti keluarga sakit yang tak kunjung membaik? Ya, tentunya kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Husnudzon itu berprasangka baik.
Karena di balik apa yang tidak kita sukai, Allah akan memberikan kebaikan. Jangan putus asa untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Kita selaku anak melihat orang tua sakit, umpamanya keluarga sakit, ya kita berusaha untuk ridha dan menerima dari ujian yang Allah berikan. Ingat akan pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat akan kebaikan-kebaikan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu sukai dari musibah-musibah yang menimpa, ya kita tidak menyukai untuk mendapatkan musibah kan? Kita tidak ingin mendapatkan musibah, tapi tatkala kita menerima musibah itu, maka Allah menyatakan bisa jadi dengan apa yang tidak kamu sukai dalam bentuk berbagai musibah, maka di balik itu banyak kebaikan-kebaikannya. Nah, kita berharap kebaikan dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Baik itu musibah menimpa diri kita ataupun menimpa kepada keluarga kita. Kita harus terima dengan sabar, kita harus menerima dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, menerima dan juga dengan salat. Ingat akan kebaikan Allah yang Allah janjikan untuk diberikan kepada orang yang mendapatkan musibah. Ya, seperti itu. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya dengan musibah yang diberikan, tapi di balik musibah itu Allah akan memberikan kebaikan-kebaikannya. Seperti disebutkan tadi, akan memberikan pahala yang besar, akan digugurkan dosa-dosanya, akan diangkat derajatnya, akan dijadikan jalan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya surga Allah ini merupakan barang yang mahal, yang butuh kepada kesabaran, menerima dengan ridha terhadap apapun yang menimpa kepada diri kita dalam perkara-perkara yang tidak kita sukai. Dan tentunya kita mohon juga kepada Allah kekuatan sabar, kekuatan tawakal kepada Allah. Kita terus baca zikir-zikir seperti yang disebutkan tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau kita baca dengan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. 'Alallah tawakkalna. Cukuplah Allah zat yang Maha memberikan perlindungan, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa juga tadi, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik. Ubun-ubunku, nyawaku berada di tanganmu. Ketetapanmu, keputusanmu adalah sesuatu yang pasti berlaku terhadap diriku. Ketetapanmu adil bagi diriku. Itu dibaca, sering-sering dibaca. Ya, zikir-zikir seperti itu sering-sering dibaca. Doa-doa atau zikir yang di situ banyak mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di antara disebutkan zikir pagi itu subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa zinata arsyih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih wa zinata arsyih. Itu di antara zikir pagi. Makanya kita sering-sering baca zikir-zikir itu, zikir pagi dan zikir petang, kemudian dipahami. Ya, kalau kita baca zikir-zikir itu dipahami, kemudian kita baca secara perlahan-lahan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.